Jadi di sini ada sifat buat fungsi positif dan fungsi negatif di mana mutlak dari f sama dengan positif ditambahkan dengan fungsi negatifnya. Nah, pertama untuk pembuktiannya kita balik ke Definisi apa? dari harga mutlak. Iya betul, definisi dari harga mutlak. Di mana eh, F itu sama dengan F jika F itu Harga lebih mutlak besar. F sama dengan F. Oh ya, harga mutlak F sama dengan F jika F-nya itu lebih besar atau sama dengan nol dan Mm. negatif F jika F itu kurang dari nol. Nah, di sini kan ada dua kasus, kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Nah, di kasus yang pertama itu F F-nya sama dengan F, maka jika F-nya lebih besar dari nol, maka sesuai dengan definisi fungsi positif, jika F-nya lebih besar dari nol, maka F plus sama dengan F. Dan jika F lebih besar dari nol atau lebih besar atau sama dengan dari nol, F minus itu sama dengan nol. Akibatnya F plus tambah F minus sama dengan F. Jadi untuk kasus yang pertama memenuhi gitu. Jadi ini F plus tambah F minus begitu. Nah terus untuk kasus yang jika F-nya sama dengan F minus minus F. Jika F-nya kurang dari nol, maka sesuai definisi fungsi positif, itu F plus sama dengan nol dan F minus sama dengan minus F minus F. Akibatnya, F plus ditambah F minus, nah ini sama dengan F plusnya nol, jadi nol, ditambah minus F min, jadinya minus F min, sama dengan F min. Maka terbukti harga mutlak dari F itu sama dengan F plus atau fungsi positifnya ditambah fungsi negatifnya. Seperti itu, Bu. Apakah ada yang perlu dikoreksi, Bu? Coba diulang yang tadi, yang baris kedua dari terakhir, F plus tambah F minusnya dari mana? Ini kan, jadi kan untuk Ada yang F tipu sama atau dengan, gimana itu? Ya, coba jelasin Fikri. oke, jadi kalau F-nya itu dari nol, itu fungsi fx-nya itu sama dengan min fx. Nah, maka f plus-nya itu sama dengan nol karena fungsi positif kan jika f-nya kurang dari nol bakal nol ya. Sedangkan untuk fungsi negatifnya atau f min-nya itu sama dengan min fx untuk f kurang dari nol. Akibatnya jika f plus kita kurangkan dengan f minus, kita tambahkan dengan F minus itu kan sama dengan ini kan nol ditambah minus F min kayak gitu. Jadinya nol dikurang F min. Oh iya, maaf Bu, ini harusnya min min F. Salah, Nah, maaf. itu maksudnya. Ya, tipe. Jadi ya min F. Maka dari sini terbukti kasus satu kasus duanya terbukti, maka harga mutlak dari fx itu sama dengan f plus ditambah minus. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Fikri. Yang lain, adakah caranya yang lain? Pakai cara yang lain ada? Terima kasih Fikri. Oke, baik Bu, saya izin stop share. Ya, yuk lanjut. Silakan. Ada lagi nggak yang jawabannya agak sedikit berbeda begitu? Ada yang nggak bersepakat tadi dengan jawabannya Fikri? Kalau misalkan lu pakai metode ini dan ya lebak ya. Siapa tuh yang bocor? Ada? Najwa bisa tolong di-share Najwa jawabanmu seperti apa Najwa? Sebentar, Ibu. Memang kelihatannya sama, tapi kadang-kadang kan cara menuliskan sehingga logika berpikirnya ya.
Itu yang perlu diperhatikan sebetulnya, yang perlu dikritisisasi. Apakah sudah terlihat, Bu? Udah terlihat belum? Silakan. Oke, Bu. Jadi disuruh buktiin kalau mutlak F sama dengan F positif ditambah F negatif. Sebenarnya kalau boleh bilang saya ngikutin banget sama apa yang Bu Vera contohkan di F sama dengan F positif dikurang F negatif. Jadi saya ambil sembarang X anggota dari R cantik. Kemudian jika fx-nya lebih dari sama dengan nol, maka ruas kiri atau si mutlak f-nya ini, kalau misalnya lebih dari sama dengan nol kan fx, terus ruas kanan si f positif ini, kalau lebih dari sama dengan nol kan fx, kemudian f negatif itu lebih dari sama dengan nol itu nol. Jadi ketika ditambah sama dengan fx dan sama dengan ruas kirinya. Kemudian untuk fx kurang dari nol, itu ruas kirinya atau si mutlaknya itu minus fx. Kemudian untuk ruas kanannya, si F positif ketika kurang dari sama dengan nol itu nol, dan F negatif ketika kurang dari nol itu negatif Fx. Jadi ketika dijumlahkan sama dengan negatif Fx dan mereka sama. Sehingga Fx itu ketika Fx lebih dari sama dengan nol itu Fx, dan ketika Fx kurang dari nol itu minus Fx. Ini sesuai dengan definisi dari fungsi mutlak. Sehingga disimpulkan bahwa fungsi mutlak sama dengan fungsi positif ditambah fungsi negatif terbukti. Itu ya, Bu. Oke. Oke, kalau jawabannya seperti ini kan kalau dijelaskan kan ngerti ya Najwa ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya orang baca doang kira-kira paham nggak? Nggak. Kayaknya belum Jadi- tentu, Bu. Soalnya Iya. saya Jadi sempat berarti, tektokan sama yang lain juga. oke, nah berarti itu apa tuh yang perlu tadi yang Najwa tuliskan tadi yang Najwa sebutkan tapi tidak ada di sini, itu yang perlu ditulis. Misal, tadi Najwa bilang tadi itu sebetulnya definisi dari harga mutlak seperti yang Fikri tadi ini kayaknya harus ada yang digabung ya. Boleh nggak dicoret-coret di sini? Kamu tulis dulu di bagian atas. Ini saya bisa coret nggak sih? Saya dikasih akses untuk coret nggak ya? Bisa tolong dikasih Dari akses buat Zoom-nya coret langsung nggak? bisa deh, Bu. Coba. Sebelum sebelum ke sana kemana-mana mungkin. Oh saya nggak bisa ini. Bentar, bisa nggak ya? Di sebelum ke sini tuh mungkin diberi dulu definisi dari harga mutlak kali ya. Hmm, Oke, apa namanya dikasih dulu definisi dari harga mutlak atau harga mutlak X kayak tadi itu juga boleh. Itu yang pertama. Kayaknya ini yang dipindah kayaknya ya. Ini yang ke atas ya harusnya. Nah, lalu baru tadi disebutkan kalau begitu, nah jika fx-nya lebih besar dari nol, itu kayaknya dari mana tuh datangnya? Lebih besar sama dengan nol, maka ruas kiri itu karena apa? Nah, ini kan berarti ada yang terlewat juga ya tadi. Menurut tadi apa? Menurut Najwa tadi karena apa? karena Karena dari kalau definisi fx-nya sama dengan nol, maka nilai fx-nya sama hmm, dengan apa? untuk mutlak sama dengan fx, untuk f positif sama dengan fx, untuk f negatif sama dengan nol. Yang definisi Mm-mm. fungsi f positif dan f negatif, Bu. Nah, yang di ruas kiri Yang ruas kiri karena dia fx lebih besar dari sama dengan nol ya.
Mm-mm. Nah, terus kalau yang ruas kanan ini, yang mana yang dipakai sifatnya? Dari sifat fungsi F positif dan F negatif. Nah, itu. Berarti kan harus ada yang ditambahkan ya? Betul? Iya, Bu. Ada yang kurang nggak berarti dari sini harusnya? Ruas kanan itu dapatnya apa? Berarti kan ini sebelum ke sini kan ada yang diloncat ya berarti. Harusnya apa ditulisnya? F besar F positif ditambah F negatif gitu ya? Oh iya, Bu. Ya, berarti sama dengan gitu kan? Mm-mm. Oke. Itu yang kurang ya? Oke, begitu juga untuk yang ruas kiri ya. Oke, itu mungkin dari Ibu ya tambahannya. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang lain tambahan? Paling itu. Terus begitu juga untuk yang kiri ya, nggak tiba-tiba langsung muncul begitu. Sehingga ketika ada yang pembuktian itu, kan gini, ketika Najwa itu sudah menuliskan, kita kan paham berarti Najwanya paham. Tapi kan ketika orang memeriksa itu apakah tahu kitanya bahwa Najwa paham atau tidak, kan nggak tahu. Kecuali kalau Najwa jelasin. Ya, dari mana datangnya, kenapa ruas kanannya jadinya fx tambah nol gitu-gitu dan seterusnya. Kan ruas kanan kan harus ditulis dulu ini, kemudian definisinya apa. Kalau misalnya dia karena kan berarti kan nilai ini berlaku pada saat karena apa? Karena fx-nya lebih besar sama dengan nol gitu kan? Nah, itu harus dituliskan karena fx-nya lebih besar sama dengan nol, maka ruas kanan sama dengan kan gitu. Ya, oke. Baik. Good job. Terima kasih Najwa. Silakan stop share. Terima kasih kembali, Bu. Lanjut. Kemudian soal yang kedua tuh apa ya? Fungsi indikator. Siapa yang mau coba? Fungsi indikator apa ya soalnya ya? Saya lupa. Ya, A irisan sama A gabung B. Nah, itu. Yang mana dulu? Irisan dulu boleh? Atau gabungan dulu boleh? Siapa yang mau coba? saya boleh coba Bu. Silakan Ilyas. Polisi-polisinya saya tolong catat ya. Aprilianti sakit ya. Jadi ada berapa nih yang sakit nih? Ada Azmi, Dinda, Aprilianti. Oke. Yuk, silahkan Ilyas. Oke Bu. Ini yang mana? Yang irisan ya? Yang irisan Bu. Oke. Oke kan sebelumnya kan ini saya masukin definisinya dulu. Kalau ada Mm-mm. satu AX itu kan bisa nilai satu atau nol jika X anggota A berarti satu, jika X bukan anggota A berarti nol. Kita juga yang ini, yang satu A irisan B. Berarti kan ada dua kemungkinan ya. Antara dia X-nya anggota A irisan B atau enggak X-nya anggota, bukan anggota A irisan B. Kita cek Mm-mm. dua-duanya. Mulai dari yang X anggota A irisan B. Kalau dilihat dari sisi kirinya kan, jika X anggota A irisan B, maka menurut definisi dia langsung masuk ke sini kan, satu. Berarti Betul. nilai satu A irisan B X itu satu. Berarti sisi kirinya satu. Kalau yang sisi kanannya, jika X anggota A irisan B, berarti kan dia X anggota A dan X anggota B. Nah, karena dia X anggota A, maka kalau satu AX, dia itu bernilai satu.
karena X juga anggota B, maka satu BX itu juga sama dengan satu sesuai definisi ini kan. Nah, maka sisi kanannya kan jadi satu A kali satu B. Satu AX kali satu BX itu sama dengan satu dikali satu. Itu sama dengan satu. Yang mana ini sama dengan nilai sisi kirinya. Berarti untuk kasus ini valid. Coba untuk kasus yang X bukan anggota A irisan B. Nah, kalau X bukan anggota A irisan B itu ada tiga kemungkinan lainnya, Ibu. Bisa X anggota A tetapi bukan X anggota B, alias X bukan anggota B, terus X bukan anggota A tetapi X anggota B, dan X-nya bukan anggota keduanya. Kalau dilihat dari sisi kiri, untuk ketiga kasus ini dia nggak ada bedanya karena X bukan anggota A irisan B, yang mana nilainya udah pasti nol. Jadi untuk semua kasus itu dia akan terbukti nol di sisi kirinya. Lalu sisi kanannya, dia untuk kasus A, kan dibilang X anggota A, tapi X bukan anggota B. Berarti kan satu AX itu kan satu, karena dia anggota A. Lalu satu BX itu dia nol, karena dia bukan anggota B. Maka satu kali nol itu nol. Lalu yang begitu juga yang kasus B. Kasus B itu kan X bukan anggota A, tapi X anggota B. Satu AX itu kan, tadi kan X-nya bukan anggota A, berarti kan nol kan. Lalu satu BX-nya satu, berarti nol kali satu itu nol. Begitu juga yang X anggota A dan X bukan anggota B. Dia 0 dikali nol sama dengan nol. Jadi mau apapun kasusnya dia tetap menghasilkan nol, yang mana ini sama dengan uh, sisi kirinya. Jadi untuk kasus ini dia sama-sama terbukti nilainya sama, sehingga persamaan dari satu A irisan B itu sama dengan satu A dikali satu B itu sudah terbukti valid, Ibu, berdasarkan Oke. semua kasus yang telah diuji. Oke. Adakah yang lain jawabannya? Ada yang berbeda atau ada yang menyanggah? Silakan. Apakah semuanya sama ketika menuliskan jika X itu bukan anggota A irisan B, maka ada tiga kemungkinan, atau cukup dengan menuliskan kalau misalnya jika X itu bukan anggota A irisan B, maka yang diambil hanya yang X bukan anggota A atau X anggota B. Coba lihat yang C, Ilyas. Kasus kedua C. Iya, kenapa Ibu? Coba. Itu kan X anggota bukan irisan bukan anggota dari A irisan B ya. Nah, kemungkinan yang C itu kamu menuliskan X-nya anggota A dan X anggota B. Betul nggak itu? Bukan anggota, Ibu. X bukan anggota Ya, ada. X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Betul nggak itu? Betul, Ibu. Karena kan awalnya X anggota kan Coba pikir X dulu. selesai anggota A, bukan anggota A dan X. Ini kayak dipecah aja, Ibu, menurut saya. Benar nggak kata-kata kalimatnya? Pakai logikanya. Gimana Razan? Silakan ngomong Razan. Jangan dicat dong, ngomong aja langsung. Ya, ya Bu, kalau saya kurang tahu sih Bu, benar atau enggak. Cuman saya nggak ada yang kasus ketiganya Ilyas itu sih Bu. Oh, justru kasus ketiganya nggak ada. Saya dikasih ini nggak Iya, permission untuk nulis nggak ini? harusnya sih bisa Bu langsung Tadi pakai tadi ketemu annotate. tadi keluar sekarang enggak masalahnya. Eh, mungkin kalau host Ibu host nggak ya? Enggak ya. Kalau di saya sih nggak bisa Bu. Coba mungkin host.
Tadi bisa, yang ini belum. Bisa dikasih izin nggak ya? Itu ibu sudah dijadikan host ibu. Co-host. Coba. di- Kok nggak keluar ya? Pennya nggak keluar. Nggak keluar. Nggak mau dia. Nggak ada. Kenapa tak ada ya? Tadi ada. Nggak mau. Nggak keluar. Padahal dia co-host. Coba ulang. Coba buat diagram Venn dulu, Ilyas. Kamu buat diagram Venn. Ada A, ada B. Itu di bawah aja, di bagian bawah tuh. Setelah di bawah dengan demikian itu. Coba kamu buat diagram Venn. Ada himpunan A, ada himpunan B. Dia saling beririsan. Nah, oke. Oke. Nah, terus ada A, ada B. Yang mana irisannya? Oke. Nah, sekarang ada tulisan, kamu tulis di sampingnya X bukan anggota, itu diarsiri benar. X bukan anggota A irisan B. Oke, beri color yang lain. Berarti yang mana yang dimaksud? Yang diarsir berarti yang mana? Oke, sama. Oke. Nah, sekarang Ilyas tadi menuliskan jika X bukan anggota A irisan B, maka katanya kemungkinan yang ketiga dia tulis X bukan anggota A dan, nah dia nulisnya dan X bukan anggota B. Nah ini benar nggak? Harusnya atau ya, Bu. Nah itu maksud saya. Kenapa? Oh, iya bu. Karena dia nggak mungkin terjadi dalam satu waktu ya bu. Iya itu. X bukan Jadi anggota. harusnya apa? Oh, berarti ini atau bu. Tapi, Itu pakai kalimat aja atau gitu pakai oh kata iya aja. iya. Oke, atau nah itu maksud saya. Itu saja revisinya sedikit tapi fatal ya. Oh ternyata ini tuh nggak bisa diginiin ya bu ya. Saya kan Enggak, itu kalau berlaku kalau dia anggota, bukan? kalau kenapa bu? Kalau dia anggota kan iya. Kalau X anggota A irisan B, berarti X-nya anggota A dan kan harus dan kan? Oh ini Kalau dia bisa anggota kan berlaku berarti kalau yang di misalkan. arsiran item kedua-duanya harus terpenuhi kan? Iya ibu benar ibu. Mm-mm. Oh iya ya oke oke oke. Ya, Makasih ibu. mana yang lain? Logikanya masuk ya? Saya biasanya saya biasanya begini. Iya betul bu. Ya. Mm-mm. Logikanya gimana? Sudah oke? Aman? Oke oke Bu. Aman bu aman Aman bu. ya? Oke. Ya Itu aja dikit revisi tapi fatal ya karena konsep ya, konsep iya himpunan. ibu. Ya, oke. Nah, itu maksud saya. Yes, itu dia. Sip. Terima kasih ibu sudah koreksi. Nah. Oke, thank you Ilyas. Lanjut, ada yang satu lagi tuh apa ya? Gabungan. Oke, siapa yang mau tampil gabungan? Mau coba? Saya boleh gak, Bu? Oke Fatin. Ini mah yang laki-laki semua. Yang perempuannya mana ini? Jangan mau kalah dong sama laki-laki. Gimana sih? Assalamualaikum, update terbaru.
Update terbaru. Wah, Sudah lebih. sampai di Pasar Palimo. Pasar Palimo. Nih, misalnya tuh. Kita mau makan model dulu, guys. Ya. Kayaknya saya masalah deh Bu di share screen-nya. Boleh dioper Waduh, nggak? Saya boleh. Apa mau saya bantu share screen? Enggak, Batin. Boleh sih. Boleh, boleh kirim ke nomor saya. di grup juga Hmm, boleh. Tadi cara pengerjaan yang dikerjakan oleh Ilyas itu detail ya. Nah, yang kayak gitu kalau membuktikan. Jadi ketika orang baca, yang nilai itu atau yang membaca itu paham, itu mengetahui bahwa yang nulis itu paham. Kok ada aljabar abstrak ya backgroundnya kalian? Oke, Batin. Sok. boleh turun, turun, scroll, scroll lagi yang B. Nah itu. Sebenarnya punya saya kalau dibandingin sama Ilyas, kayaknya orang nggak bakal bisa baca sih Bu. Tapi saya coba jelasin deh. Jadi saya buktinya dengan 4 kasus. Sebenarnya mirip aja sih, cuman ya yang kasus pertama itu jadi dia ex anggota A dan ex anggota B. Jadi kalau secara definisi indik ini bacanya gimana sih Bu? Indikator A ya Bu, indikator A gabung B. Satu Mm-mm. itu. Ya, jadi indikator A gabung B-nya otomatis sama dengan satu. Nah, lalu indikator A-nya itu satu, indikator B-nya kan satu. Jadi saya bisa tulis satu sama dengan satu tambah satu dikurang satu kali satu, turunin lagi satu sama dengan dua dikurang satu, akhirnya Dari satu sama mana dengan itu? satu. Yang mana Bu? Oh, satu A gabung B dikurang satu Mm-mm. A dikali satu B ya? Itu satu A ditambah satu B dikurang satu A kali satu B Bu. Ya peluang itu kan kayak satu A gabung B itu gimana sih jadinya? Satu Oh, iya A, Bu kayak oh peluang. satu A ditambah satu B dikurang satu A irisan B ya? Hmm, satu di soal sih satu A kali satu B Bu. Nah, Hah? soalnya apa? Suruh buktikan apakah kalau satu A gabung B sama dengan, soalnya Satu apa sih? satu A gabung B sama dengan satu A tambah satu B dikurang satu A kali satu B. Ya, oke. Ya, ini dua kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Oke, terus? Nah ya, jadi yang kasus pertama terbukti satu sama dengan satu. Lalu kasus kedua X anggota A tetapi X bukan anggota B. Nah untuk yang sisi kiri, untuk anggota gabungan X anggota A gabungan B itu sama dengan satu walaupun salah satunya itu bukan anggota B. Sehingga kalau kita tulis satu A gabung B sama dengan satu A tambah satu B dikurang satu A kali satu B, satu sama dengan satu tambah nol dikurang satu kali nol, satu sama dengan satu kurang nol. Jadinya satu sama dengan satu terbukti. Boleh di scroll nggak Arya? Arya.
Oke. Enggak, kejauhan. Nah, yang untuk kasus 3 itu X bukan anggota A dan X anggota B sebenarnya sama-sama yang kasus 2. Jadi satu A gabung B-nya itu sama dengan satu, lalu satu A-nya kan nol, satu B-nya satu. Sehingga kita bisa tulis satu sama dengan nol ditambah satu dikurang nol kali satu, satu sama dengan satu min nol, satu sama dengan satu. Terbukti. Lalu yang terakhir, X bukan anggota keduanya, otomatis satu A satu A gabung B-nya itu Itu gabung iris ya, ya itu satu. salah ya tulisannya typo ya? Kayaknya saya salah deh Bu, tipe. Hmm. Satu A iris B-nya itu sama dengan nol, satu A-nya nol, satu B-nya nol. Jadi kalau dioperasikan semua nol sama dengan nol. Jadi terbukti Bu. Gitu Oke, sih. terima kasih Fatin. Ada yang miss-miss nggak kira-kira ini? Yang miss paling itu yang tipe itu sama saya harusnya nulisnya supaya orang ngerti sih, bukan saya yang ngerti. Iya, kayak gimana coba? Kayak gimana Bu? Kayak gimana coba? Dari mana kayak misalnya kasus satu, kasus 2, kasus 3, kasus 4 itu muncul mestinya? Harusnya gimana dulu? Ada apa step yang terlewatkan? Kan Oh, kita bergeraknya harusnya dari satu A gabung B, ada A iya, gabung B. Mestinya apa? harusnya ditulis eh X. misal X anggota A gabung B, maka Nah, X juga anggota A dan X anggota B gitu. Baru diturunin satu-satu. itu dan ya. Dan Terus, kalau dan emang iya dan. eh kalau gabung A, iya dan bener. Ini kan kamu ada yang pakai atau. Coba gambar diagram Venn-nya. Coba yang lain, coba simak. Di mana ya kira-kira? Ada yang mau kasih masukan buat Fatin? Eh, terus? Oke, terus? Mana A, mana B? Hmm, akan A kiri, B Mm-mm. kanan. Oke. Kalau A Terus kalau gabung A B, gabung B itu apa kemungkinannya? semuanya. X anggota A gabung B, coba tulis bawahnya. Gabung. Kebalik, Cuma kebalik, iris. kebalik. Oke. Nah, itu gimana? Gimana, Ol? Ada yang mau kasih masukan? Kalau X itu anggota dari A gabung B, berarti apa? Berarti Tahu X Ibu. anggota A dan B. X anggota A dan X anggota B. X anggota A. Oh, berarti tanpa yang diiris ya, Bu? Nah, itu gimana? X anggota A, terus atau X anggota B, atau pakai dan. Gimana yang Oke. lain? Pakai atau Bu. Atau Atau jadinya ada berapa kemungkinan? Ada Hmm, yang lain yang mau coba? Kita skip dulu yang Fatin. Siapa? Yang perempuan? Oke, coba di stop share dulu ya. Bentar ya Fatin ya. Kita coba cari dulu temen yang lain dulu. Siapa kira-kira? Siapa ini iya, Bu, yang nggak share? apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Arya, Makasih stop ya share aja. Fatin. Mm-mm. Ya, Oke, lanjut. Siapa perempuan tadi? Siapa yang mau coba?
Memang kalau udah bicara logika, anak laki-laki biasanya lebih leading ya daripada anak perempuan. Tapi nggak selalu. Tapi dominannya demikian. Zidan mau coba Zidan? Oh iya, iya Bu, saya boleh Bu. Boleh, silakan. Tunggu Ibu sebentar. Oke. Udah terlihat belum Ibu? Sudah. Oke. Jadi kurang lebih saya juga sama Ibu. Di sini saya bikin beberapa kasus. Jadi totalnya ada 4 kasus. Di sini kan kita buat ngebuktiin I dari A fungsi indikator dari A gabungan B itu sama dengan fungsi indikator dari A ditambah fungsi indikator dari B dikurang fungsi indikator A dikali fungsi indikator B atau irisannya gitu ya. Nah ini di sini saya juga sama bikin 4 kasus. Jadi totalnya di sini ada 4. Di kasus pertama itu dia ada di kedua ruas. Di sini atau ya lebih tepatnya sebenarnya. Di sini seharusnya atau. Nah, di sini atau jadi dia bakal ada dua kemungkinan. Di sini dia di X di anggota A atau di X di anggota B. Nah, di sini saya ngebuktinya dari ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kirinya itu yang ini, sedangkan ruas kanannya itu yang ini. Nah, ini ruas kirinya itu fungsi indikator dari A gabungan B kan, misalkan kita punya X gitu ya, X untuk bilangan real, maka fungsi indikator A gabungan B dari X itu, fungsi indikator itu kan kalau dia anggota X-nya itu ada di anggota elemen ininya, A gabungan B-nya, dia kan nilainya 1. Kalau nggak ada Dari di mana anggota itu? Itu yang saya tanya. dari Dari mana itu? dari definisi fungsi indikator, Ibu. Tapi kan belum ditulis bahwa X anggota A gabung B. Nah, ya Ibu, itu saya agak kelupaan Ibu. Di sini ada sih di X anggota A dan Mestinya ditulis X dulu anggota tuh di B. atas Q1 tuh di samping jawab tuh coba tulis. Jika atau untuk ya, untuk X anggota boleh untuk X anggota A gabung B. Ya kan? Maka dari definisinya apa kita punya? Indikator A gabung B dari X itu sama dengan 1. Ya. Iya, satu. Nah, kan itu yang nggak ada. Terus apa Iya, lagi? Ibu. Karena untuk X anggota A gabung B, maka ada beberapa kemungkinan ya. Iya, Ibu, Jadi kan betul. harusnya nulis dulu karena X itu anggota A gabung B, maka akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu untuk X anggota A gabung B, di mana X anggota A atau X anggota B. Gitu kah nulisnya? Harusnya. Iya, Ibu. Seharusnya seperti itu. Nah, itu yang saya butuh. Itu step by stepnya di situ. Itu yang belum ada. Barulah nanti masuk ke kasus yang pertama untuk X anggota A atau X anggota B. Atau dan ya di situ ya. Untuk kasus yang pertama itu dan nggak sih? Kedua-duanya semuanya Harusnya kan? dan Ibu. Kalau atau itu Kalau juga mirip atau kasus 2, kasus 3 Ibu. iya dan di situ harusnya kasus yang pertama. Iya, iya. Logikanya kan dua-duanya ada ya.
Di A-nya Iya, iya, ada, iya, di betul, B-nya betul. ada, lalu kita gabung. Betul nggak? Betul, Ibu, betul. Oke, nah berarti maka ruas kirinya, fungsi indikatornya untuk ruas kiri satu, untuk ruas kanan satu. Oke, baru untuk kasus dua apa? X-nya anggota A, tapi dia tidak tidak bukan merupakan anggota B, berarti X anggota A atau X bukan anggota B. Baru begitu. Udah ya. Jadi kayaknya harus clear dulu yang bagian depan-depan itu ya. Oke, itu yang kurang kayaknya. Dan X anggota A gabung B itu juga harus didefinisikan. Kalau enggak kan kita nggak bisa menuliskan bahwa indikator A gabung B sama dengan satu tiba-tiba kan? Betul? Betul, Ibu. Oke. Mungkin itu ya. Jadi eh, biasakan lebih runut, sistematis, pakai logika berpikir. Jangan kan kan begitu kata definisi enggak gitu. Jadi tuliskan semuanya, kata definisinya kah atau kata yang mana kah, apa menurut sifat yang mana atau menurut teorema yang mana. Itu perlu ditulis. Oke? Oke. Good job Zidan. Terima kasih. Fatin juga terima kasih. Fikri sama Ilyas terima kasih. Next, Terima kasih masih banyak, ada Ibu. waktu. Makasih. Satu lagi, eh fungsi inverse ya. Kalau nggak salah tugasnya ada empat kan? Ada tiga, tapi AB. Ya. Terakhir, adakah perempuan yang mau coba? Tracy mungkin? Atau Kesha atau Intan atau siapa? Silakan. Ya, boleh Ibu, tapi mau pindah device dulu Ibu. Ya, gimana? Gimana? Saya boleh, tapi mau dipindahin dulu, Oke, pindah ditunggu. device. Saya izin share screen ya Ibu. Iya. Yang ini kan Ibu soalnya yang inverse. Oke, jadi pertama itu soalnya kan akan dibuktikan fungsi inverse dari union I sama dengan satu sampai dengan infinity dari set A dengan dengan base I sama dengan union dari I sama dengan satu menuju infinity dari fungsi inverse AI. Lalu kita menggunakan di sini pakai definisinya itu yang fungsi inverse fungsi inverse dari B sama dengan himpunan dari X dengan fungsi X merupakan anggota dari B. Lalu kita karena ini sama dengan atau equivalent, jadi kita buktikannya itu dua. Di sini akan dibukti yang pertama akan dibuktikan bahwa sisi yang kiri itu sisi yang kiri itu superset. Benar kan Ibu itu superset? Subset. Subset. Subset dari sisi yang kiri. Lalu caranya itu kita Nah, ambil X oh, anggota yang mana gimana? Yang kanan superset dari yang kiri atau yang kiri subset dari yang kanan? yang pertama saya ngebuktiinnya superset dulu ya Bu. Dari yang kanan merupakan superset dari yang kiri gitu. Di Enggak, itu kamu nulisnya ya, yang kirinya bukan. subset dari yang kanan. Iya, iya benar-benar subset dari yang kanan. Jangan terbalik antara subset sama superset. Ya Ibu. Yang pertama itu diambil dulu X anggota fungsi inverse union A dari A indeks I. Lalu ada indeks K sehingga fungsi fx itu anggota dari AK. Lalu karena dari definisi ada X anggota
fungsi inverse dari AK, maka akan ada X anggota dari union I fungsi inverse AI. Jadi terbukti kalau fungsi inverse dari UI dikali AI itu subset dari UI fungsi inverse dikali AI. Lalu dibuktikan juga yang sebaliknya, kalau misalnya kita buktikan sebaliknya dengan cara ambil X anggota union I terus F inverse AI, maka akan ada K dengan X anggota fungsi inverse AK, yang mana artinya fungsi X anggota dari AK. Nah, karena ada AK subset dari union UI dikali AI, maka akan ada Fx anggota dari UI dikali AI, sehingga X anggota dari fungsi inverse UI dikali AI. Jadi terbukti kalau UI F inverse AI itu subset dari fungsi inverse UI dikali AI. Begitu, Ibu. Mm-mm. Terus ini yang satunya apa tuh? Akan dibuktikan superset tuh dari yang mana? Hah, gimana, Ibu? Yang berikutnya tuh apa yang dari kanan ke kirinya? Ya, Kanannya superset dari yang kiri. iya, Ibu. Enggak itu. Sama aja. Itu yang kanan superset dari yang kiri. Itu kenapa tandanya ada yang subset, ada superset ya? Karena Yang dua saya. arah, Ibu. Oh, nggak gini cara buktiin. Coba kalau ada persamaan itu misalnya F inverse gabungan AI itu sama dengan gabungan dari F inverse AI, artinya kita membuktikan apa, teman-teman? Yang kita harus buktikan apa? Kan dia persamaan tuh. Kalau persamaan berarti cara kita membuktikan apa berarti? Yang kiri merupakan subset dari yang kanan merupakan subset dari yang kiri, kan? Iya Ibu betul. Ya, oke. Jadi bagaimana? Oke, maksudnya sudah ketangkep gitu ya. Di sini kan Tracy menggunakan ada sebarang indeks lain ya, Iya, Ibu. K ya. K itu merupakan salah satu himpunan, salah satu set yang ada di dalam AI ya. Iya, Ibu. Oke, ya sebetulnya cuman untuk akan dibuktikan superset sama subsetnya aja sih. Padahal kan nggak gitu ya. Jadi kan kita kan membuktikan ruas kiri itu subset dari ruas kanan dan ruas kanan itu subset dari ruas kiri. Maksudnya gitu. Itu akan dibuktikannya itu mengganggu itu kalimat apa kata lambang simbol subset dan supersetnya. Terus ya sudah lumayan gitu ya. Udah lumayan inilah. Lumayan lumayan oke sih. Walaupun ya yang kurangnya itu tadi. Oke, good job Tracy. Ya, terima kasih, Ibu. Kayaknya kan kita harus membuktinya mungkin gini kali ya. Coba ya. Coba. Layar saya udah kelihatan belum ya? Share ininya. Bu, Paint-nya udah, saya. udah, udah. Ya Ibu udah Oke. kelihatan. Udah ya. Oke. Kita yang akan kita buktikan apa? Yang akan dibuktikan adalah apa sih? F F inverse inverse dari gabungan gabungan I-nya mulai I dari satu sampai hingga K hingga dari AI ya. AI. Iya, Sama dengan gabungan
I-nya mulai dari satu sampai dengan T hingga dari F inverse AI. Gini kah? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, yang pertama berarti apa? Kalau kita membuktikan, kemudian ada tandanya begini, artinya kita harus membuktikan bahwa ruas kiri subset dari ruas kanan dan sebaliknya. Ruas kanan merupakan subset dari kiri. Oke, berarti apa? Yang pertama, step yang pertama kita punya apa? Kita ingin membuktikan bahwa yang kiri itu merupakan subset dari ruas kanan. Misalnya apa? Kan kita harus ambil dulu ya. Ambil sebarang yang kiri apa berarti? X, anggota, anggota apa? Yang kiri, F inverse F inverse, gabung gabung, I sama dengan satu tahingga mm-mm, AI. oke, dari AI. Oke, lalu apa? Maka, apa artinya? Maka X-nya anggota si gabungan juga, Bu, yang kanan. Hmm? Gas. Maka tentunya kalau X-nya anggota, maka fungsinya juga anggota enggak? Maka apa kita punya? Maka Maka fx anggota union I dari A dari fungsi AI itu. kalau lihat definisi dari fungsi inverse. Kalau kita punya ini, menurut definisi fungsi inverse apa kita punya? Berarti apa? Kalau X itu merupakan anggota dari F inverse, maka kita punya apa? F biasanya FX-nya mm-mm, anggota anggota gabungan uh-uh, I1 tahingga AI. iya, itu kan. Ini menurut apa? Menurut definisi fungsi? Inverse. Oke, lanjut. Kemudian apa? Boleh kita pakai apa? Selanjutnya, hal ini berarti apa? Hal ini berarti bahwa bahwa apa? Kalau misalnya fx-nya itu merupakan anggota itu, maka hal ini kalau untuk satu aja, bahwa kalau misalnya kita punya fx anggota dari katakanlah aj gitu ya, untuk suatu j, ya kita ambil satu aja. Kan tadi si Tracy pakai K ya. Misalkan saya pakai katakanlah J atau K, terserah ya. Jadi mau pakai J, mau pakai K. Intinya ada salah satu di dalam AI, I-nya mulai dari satu sampai dengan tak hingga katakanlah J gitu. Jadi ada J. Berarti kan kalau misalnya fx itu anggota AJ untuk suatu J. Sehingga, sehingga Fx apa? sama dengan AJ. Kalau misalnya fx itu anggota AJ, maka kalau berdasarkan fungsi inversenya apa definisinya? Berarti X itu X itu X elemen anggota F anggota inverse F A inverse dari J AJ AJ. untuk suatu J ya. Karena kan dia kita cuma ngambil satu kan. Oke. Selanjutnya apa berarti? Maka atau di sini. Jangan di situ.
Maka kalau begitu apa? X itu anggota gabungan I mulai dari satu sampai dengan tak hingga dari F inverse AI. Ya, kalau misalnya X itu saja merupakan anggota dari F inverse AJ untuk salah satu J aja, maka tentu saja X itu merupakan anggota dari gabungannya dari F inverse AI-nya. Betul nggak? Betul, Bu. Oke. Sedemikian hingga kita punya apa? Sedemikian hingga kita punya apa? Kalau X itu merupakan anggota dari gabungan I-nya mulai dari satu sampai dengan T hingga dari F inverse AI, maka artinya apa? Tentu saja kita punya bahwa F inverse dari gabungan I mulai dari satu sampai dengan T hingga AI, dia pasti merupakan Subset subset dari gabungan I mm-mm, sampai satu sampai tak hingga mm-mm. F inverse Nih, AI. oke. Ini terbukti untuk yang satu, bahwa ruas kiri merupakan subset dari ruas kanan. Ya, oke sampai sini. Oke, Bu, oke. Oke, berarti sebelahnya gimana? Sebelahnya berarti kita balik ya. Dari yang kanan dulu kita gerak ya. Kalau misalnya ambil sembarang ruas kanannya apa? X anggota gabungan I-nya mulai dari satu sampai dengan tak hingga dari F inverse AI. Sehingga apa kita punya? Sehingga kalau X itu merupakan gabungan, maka tentu saja X-nya merupakan anggota dari F AJ, inverse AJ untuk suatu J. Ya, maka apa yang kita punya? Maka kalau misalnya X-nya itu merupakan anggota dari F inverse AJ, maka apa? Fx-nya? Anggota Fx-nya anggota AJ, AJ. Ya, ya, untuk suatu J. J. Apa maknanya? Sehingga kita punya apa? Kalau X itu anggota dari F inverse AJ, maka kita punya apa? Ini FX-nya ini anggota ini sebetulnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Langsung aja. Berarti sehingga kita punya apa? Dari sini langsung kemana kita? Sehingga X itu merupakan F inverse dari kalau AJ itu adalah salah satu untuk suatu J saja, berarti F inverse X itu juga merupakan anggota dari F inverse gabungan I-nya mulai dari satu sampai tak hingga dari A I. Kalau ini kan kasus khususnya. Oke, ngambil satunya aja. Sedemikian hingga apa yang kita bisa tuliskan?
Sedemikian hingga apa yang bisa Gabungan kita tuliskan? Gabungan. I-nya mulai dari satu sampai dengan T satu hingga. sampai Dari F inverse F inverse AI merupakan subset subset dari dari F inverse F inverse gabungan I-nya mulai dari gabungan satu sampai dengan T hingga dari AI. Oke, maka kesimpulannya apa? Karena boleh kita buat panjang ya, kita tuliskan dulu ya, boleh agar lebih clear ya. Ini kan kita kan dapat nih yang bagian sini kan kita terbukti. Maka karena F inverse gabungan dari AI subset dari gabungan dari F inverse AI ya, dan gabungan dari F inverse AI itu juga merupakan subset dari F inverse gabungan AI. Gini ya, ini ya satu sampai dengan T hingga. Maka adalah benar terbukti bahwa F inverse gabungan AI itu sama dengan gabungan dari F inverse AI. Oke. Oke, sampai sana aman? Ada yang mau ditanyakan? Nih, saya coba kecilin dikit nih. Tuh. Oke ya. Lanjut, saya masuk ke materi ya. Saya stop dulu. Lalu saya coba ke sini. Ini pada hakikatnya recall ya. Jadi diambil dari buku, kok apa ini? Introduction ya, dari analisis real. Pekan berikutnya baru kita masuk ke measure ya. Baru kita masuk ke measure. Kemarin itu kita sudah sempat belajar medan medan apa ya? Medan sigma, betul nggak sih? Sigma field ya. Iya, Iya, udah Bu. Bu. Oke, nah sekarang coba ya. eh jadi gini, ketika kita berbicara tentang bilangan real, bilangan real itu kan biasanya kan disimbolkan dengan R begini ya. Kemudian kita akan berbicara tentang struktur dari aljabar. Algebra ini aljabar bukan sih? Dan sifat-sifat dari bilangan real. Jadi kita pada hakikatnya kita akan berbicara tentang sifat-sifat bilangan real. Ada beberapa aksioma-aksioma sebetulnya. Nah, kemudian kita akan belajar membahas di sini tentang sistem dari bilangan real yang kita sebut sebagai field. Oke, jadi sistem dari bilangan real itu kita sebut sebagai field. Field itu adalah dia memiliki sifat-sifat di mana di dalamnya ada penjumlahan dan juga ada perkalian. Nah, kemudian field itu punya aksioma-aksioma atau yang kita sebut nanti di sini selanjutnya kita ketemu dengan sifat-sifat dari bilangan real. Kemudian di sini sifat-sifat aljabar dari bilangan real itu katanya dari suatu himpunan bilangan real terdapat dua operasi, yaitu penjumlahan dan juga perkalian. Perkaliannya perkalian titik, bukan cross product. Oke, perkaliannya adalah perkalian titik. Kemudian sifat-sifatnya antara lain yaitu ada di sini. Jadi sifat-sifat ini dijadikan sebagai aksioma.
Mudah-mudahan kayaknya waktu di Unreal udah ketemu. Udah ketemu belum? Udah. Sudah, Oke. Bu. Berarti kita hanya recall ya. Misalnya gini. Aksioma yang pertama yaitu A ditambah B. Jadi sifat-sifat bilangan real itu katanya adalah sama dengan B ditambah A. Ini sifat apa? Sifat Komutatif. komutatif. Oke. Lalu, kalau misalnya A ditambah B, lalu ditambah C, maka sama dengan bisa kita tulis B ditambah C-nya geser ke sini. Berarti ini sifat apa? Asosiatif ya. Kemudian, ada yang namanya identitas penjumlahan di dalam himpunan bilangan real. Katanya ada elemen nol di dalam bilangan real sedemikian hingga kalau nol ditambah A itu sama dengan A ditambah nol hasilnya sama dengan A untuk semua A anggota himpunan bilangan real. Atau yang di sini disebut sebagai bahwa di himpunan bilangan real itu mengandung nol. Oke. Biasanya sifat-sifat ini selanjutnya sering dikenal dengan istilah identitas penjumlahan di dalam himpunan bilangan real. Lalu ada yang namanya negasi, bukan, inverse atau balikan. Katanya untuk setiap A, katanya anggota himpunan bilangan real pasti akan ada yang namanya ingkarannya atau negasinya atau inverse-nya, yaitu negatif A di dalam himpunan bilangan real sedemikian hingga kalau A ditambah negatif A atau negatif A ditambah A ini sama dengan nol. Ini yang kita sebut sebagai elemen negatif. Selanjutnya, ada yang propertinya atau sifat-sifatnya yaitu A dot B atau A kali B sama dengan B kali A untuk setiap A dan B anggota himpunan real. Berarti ini berlaku sifat komutatif perkalian. Dah? Lanjut, kalau yang ini adalah proses penjumlahan, maka yang ini adalah proses perkalian. Karena kan dia cuma ada dua ya. Ada operasinya hanya ada dua, penjumlahan dan perkalian. Yang A ini simbol dari aditif, M ini simbol dari multiplication atau perkalian. Nah, kalau yang M2 ini sifat apa? Asosiatif perkalian, ya kan? Lalu ada identitas perkalian, yaitu satu. Jadi dia punya elemen satu di dalam himpunan bilangan real, di mana segala sesuatu anggota himpunan bilangan real, untuk semua anggota bilangan real, kalau dikali dengan satu, maka hasilnya adalah bilangan real itu sendiri atau yang kita sebut sebagai unit elemen. Atau yang dikenal dengan istilah identitas perkalian. Lalu, balikannya. Kalau di penjumlahan kita ketemu dengan yang namanya negatif elemen, kalau di perkalian kita ketemu dengan yang namanya balikannya adalah satu per A-nya. Untuk setiap A yang bukan nol, anggota himpunan bilangan real, maka akan selalu ada elemen seper A di dalam anggota himpunan bilangan real sedemikian hingga A dikali seper A itu hasilnya sama dengan satu. Selanjutnya, ada yang di sini merupakan sifat campuran dari operasi penjumlahan dan perkalian, yaitu berlaku sifat sifat apa nih? Distributif ya. Betulkah? Betul. Oke, sifat distributif. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk semua A, B, C anggota himpunan bilangan real. Nah, selanjutnya dari aksioma-aksioma sifat-sifat dari anggota bilangan real ini, kok jadi kecoret-coret? Oke. Selanjutnya di sini
Kita misalkan eh, ada yang namanya, tadi sudah saya jelaskan ya, empat yang pertama ini tadi, ini merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan operasinya penjumlahan, yang ini adalah operasi perkalian, dan ini adalah operasi campuran antara penjumlahan dan perkalian. Lalu kemudian sebetulnya katanya semua sifat-sifat ini di dalam aljabar yang ada 9 ini katanya ini merupakan semangatnya itu katanya mirip atau sama dengan katanya geometri Euclid. Oke. Kemudian dia uh, yang di yang dijabarkan dari 5 aksioma yang pertama yang disebut oleh si Euclid yaitu yang disebut dengan elemen. Oke. Nah, kemudian misalkan begini, kita punya teorema. Kalau teorema itu kan berarti kan harus kita buktikan. Ada 3 teorema di sini. Katanya jika Z itu dan A itu merupakan elemen di dalam anggota himpunan bilangan real, maka katanya dengan Z itu ditambah A itu sama dengan A, maka Z itu katanya sama dengan nol. Bagaimana cara membuktikannya? Coba, kalau misalnya kita lihat yang bagian sini, kok tiba-tiba dia menuliskan Z itu sama dengan Z ditambah nol, kemudian bla 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 bla. Nah, kita kan ingin membuktikan kalau misalnya Z dan A itu merupakan elemen-elemen yang ada di dalam anggota himpunan bilangan real, maka dengan Z ditambah A itu sama dengan A, katanya maka tentu saja Z itu sama dengan nol. Nah, kalau kita mau membuktikannya begini, pakai sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, dan seterusnya ini, artinya pada hakikatnya kita tuh sudah paham. Nah, seperti yang tadi kalau kalian kerjakan, kalau kalian paham, kalian pasti bisa langsung menuliskan. Tapi kalau misalnya dalam membuktikan, nggak bisa kita seperti ini langsung begini. Jadi kita nggak tahu yang ini tuh pakainya yang mana. Biar orang yang ngebaca itu paham pakainya yang mana. Oke, paham nggak maksud saya? Jadi kalau Anda membuktikan tiba-tiba jebret 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 ini, nah ini kan artinya kan Anda sudah expert nih. Tapi jangan cuman ketika pada saat ujian kalau Anda menuliskan kayak begini, eh, bisa saja Anda tinggal nyaplok nulis, tapi kan gaya setiap orang membuktikan itu berbeda. Makanya harus detil datangnya dari mana. Oke, nah sekarang coba kita bergerak. Katanya kalau misalnya jika ada Z dan A itu anggota elemen atau elemen-elemen dari himpunan bilangan real, dengan Z itu ditambah A itu sama dengan A, kemudian katanya maka Z itu sama dengan nol. Nah, selanjutnya kita ketika ingin membuktikan ini, kita bergeraknya dari, coba saya stop share dulu. Sebelum saya stop share, ini mungkin kita screenshot, lalu kita pindahkan ke pen, enggak ini. Oke. Eh, eh, kok hilang? Wah, eh, lah kok hilang lagi? Gimana sih? Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum nih. Masih di buku. Bentar, saya.
Ini kelihatan? Sekarang sudah Ibu. Ininya kelihatan nggak? Screenshotannya kelihatan? Iya. Kelihatan Ibu. Oke. Nah, tadi yang kita mau buktikan adalah sifat yang pertama. Apa kata sifat yang pertama? Jika katanya dari teorema yang pertama, Z ditambah A sama dengan A, maka katanya Z-nya sama dengan nol, gitu kan? Oke, yang pertama berarti kita pakai yang mana dulu? Oh, sebentar, bisa nggak ya? Kalau kadang-kadang saya kalau share all itu sering kali, sering kali. Nih, jika Z dan A itu merupakan anggota-anggota dari himpunan bilangan real dengan Z-nya ditambah A itu sama dengan A, maka katanya Z-nya sama dengan nol. Ini yang katanya kita akan pakai. Yang kita akan buktikan. Coba lihat sini. Kalau kayak gini gimana? Kita bergeraknya dari mana? Kita mau membuktikan ini yang A. Kan di buku tadi kan dia pakai sama dengan, sama dengan, sama dengan. Kalau ini apa kita pakai? Yang nomor berapa dulu? Sifat yang berapa dulu kita pakai? Yang A3, a Bu. tiga Bu. Oke, apa yang tiga itu berarti? Z sama dengan Z plus nol. Z sama dengan Z tambah nol. Boleh nggak? Bisa, Bu. Oke. Kan kalau misalnya di dalam himpunan bilangan real itu ada nol ya, sedemikian hingga nol ditambah suatu elemen apapun di himpunan bilangan real hasilnya adalah elemen itu sendiri, yes. Ini menurut A3 ya. Oke. Maka dapat kita tuliskan juga bahwa Z itu sama dengan Z ditambah nol itu berarti apa? A ditambah negatif A, bolehkah? Boleh. Oke. Boleh, Menurut Bu. sifat berapa ini? A4. A4 A4 Ibu. Ibu. Oke. Menurut si A4. Lalu, maka lagi, kemana kita? Pakai sifat A2 Ibu. Gimana? Z sama dengan dalam kurung Z plus A ditambah Z sama dengan Z dalam kurung Z ditambah A dalam kurung Z ditambah A, kekurung ditambah minus I. gini. Terus bagaimana? Ini menurut si A2. Lalu bagaimana? Karena menurut yang di atas Z plus A sama dengan A, itunya bisa diganti, Bu. Jadi Gimana? Z sama dengan Hmm? Z sama dengan A ditambah min A. Hmm? Gimana? Pakai hipotesisnya, Bu. Z tambah Iya, A sama dengan A. kan di atasnya sempat itu, Bu. Z plus A sama dengan A jika. Yang ini ya. Iya, Maka maka apa kita tuliskan?
Z-nya sama dengan yang ini bernilai A. A ditambah negatif A. Dan ini menurut sifat yang kemana? Yang A4 kembali, Iya, Bu. betulkah? Dan ini akan sama dengan nol untuk sifat Oh, yang ke A4. Begitu? Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya di sini sekarang, sifat yang kedua. Jika katanya U dan B itu tidak sama dengan nol, merupakan elemen-elemen di dalam R, dengan U dikali B itu sama dengan B, maka katanya U itu sama dengan satu. Jadi ini adalah dia mau minta buktikan teoremanya adalah identitas perkalian ya. Identitas perkalian, yaitu ada elemen satu yang apabila dikalikan dengan elemen apapun di anggota himpunan bilangan real, maka dia hasilnya adalah elemen itu sendiri. Nah, sekarang di sini kita bergeraknya, kalau di sini ya, kan katanya U menurut sifat dari yang keberapakah ini? Kita pakainya sifat yang keberapa? M3 Ibu. M3, oke. Di sini kita pakai sifat yang M3. Dari sini kemari tuh adalah sifat M3. Jadi kalau misalnya U itu sama dengan U ditambah satu. Nah, kemudian saya kecilin dapat nggak ya? Nah, ini dapat ya. Kekecilan banget nggak? Oke. Kemudian katanya dari sini satu itu adalah hasil dari seandainya ada B yang tidak sama dengan nol, satu itu merupakan B dikali satu per B. Ini adalah sifat yang keberapa? M4 kah? Iya Ibu. M4. Berarti ini merupakan sifat yang kepunyanya si M4. Lalu kemudian di sini kita menggunakan sifat apa ini? Asosiatif, yes? M2. I- Iya, Bu. Berarti kita punya sifat M2 di sini. Bahwa katanya U dikali B, lalu dikali seper B. Nah, kemudian kita menggunakan si hipotesisnya tadi sendiri ya, yaitu bahwa U dikali B itu sama dengan B. Maka di sini kita tuliskan sama dengan B dikali seper B. Dan ini merupakan sifat yang mana ini? Kembali ke sifat yang mana? Sifat ke M? M berapa? B dikali seper B? M4. M4 Ibu. M4 Ibu. 4 lagi. Maka hasilnya adalah sama dengan satu. Oke. Nah, kemudian juga ini jika A anggota himpunan bilangan real, maka katanya A dikali nol tuh sama dengan nol. Kenapa? Katanya coba. Kalau misalnya kita punya A dikali, sorry, A ditambah katanya A dikali nol. Dari manakah ini datangnya? Kemana ini bentuknya? Ini tuh begini nggak sih sebetulnya? Ada kurung nggak sih? Atau yang dikurung yang ini? Ini nggak bisa di back sih. Yang mana itu? Yang A, Say A dot nol, Bu. A dot nol. Ini. Ini sifat yang mana? Sifat yang mana? Yakin A dot nol. Ini sifat apa ini kita ambil? Distributif bukan? A-nya kita keluarkan, jadi kita punya A dikali satu ditambah A dikali nol.
Nah, berarti yang di lingkaran di sini yang mana nih? Bener nggak nih? Yang A doang Bu, yang A nanti dia pakai M3 jadi A kali satu. Yang mana? Yang sini yang mana berarti? Ada kurungnya nggak biar kelihatan? Ini yang punyanya yang siapa? Ini sifat keberapa? Ini yang mana ini? Yang A-nya itu nanti diubah jadi pakai M3 jadi A kali satu Ibu. Yang mana Zidan? Berarti yang dikurung si A sama A dot nol nggak sih, Bu? Yang ini. A dot nol, A-nya juga dikurung gitu. Ini. Iya, Yakin ya. Bukan A ditambah A yang dikurung ya. Kalau dari sini ke sini kan kita tahu ini sifat apa ini? D ya, distributif ya. Oke. Nah, terus dari sini kemarin ini sifat apa? A dengan A ini kita ambil nih, ya kan? Dikembalikan lagi ya bentuknya. Di sini A dikali satu ditambah A dikali nol. Maka bisa kita urai menjadi A-nya dikeluarkan, dikali satu ditambah nol. Ini sifat apa? Distributif lagi kah? Iya, Ibu. ya Oke. Bu. Lanjut, satu ditambah nol itu kan satu ya. Berarti kita punya A dikali satu hasilnya sama dengan A. Nah, sebetulnya kan kita kan di sini, kenapa yang kita kurung A dikali nol kan kita tahu ini sifat yang keberapa ini. Kita ngambilnya gabungannya dari yang mana? Dari yang ada nolnya. Ini M3 bukan? Ya kan A itu kalau ditambah dengan nol kan hasilnya A juga ya. A dot nol kan juga nol ya. Oke, lanjut. Ini juga sama, coba kalau kita lihat. Kalau misalnya katanya jika A tidak sama dengan nol dan B itu merupakan anggota himpunan bilangan real, sedemikian hingga katanya A dot B itu sama dengan satu, maka B itu adalah katanya seper A. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bergeraknya dari mana kita. Kan katanya kalau A dot B sama dengan satu, maka B itu sama dengan seper A. Dari manakah kita mulai? Kita mulainya dari coba B, kita mulai dari sini dulu berarti ya. B itu adalah sesuatu. Maka kita sini mendefinisikan bahwa B itu adalah satu dikali B. B itu adalah sama dengan satu dikali B sifat yang kemana? Yang keberapakah ini? M berapakah? M3 ya? M3. Oke. M3 berarti M3 masuk sini. Lalu kemudian satu itu kita definisikan sebagai seper A dikali A. Sifat keberapakah itu? 4. Sifat keberapa? M? 4. Nih, seper A dikali A sama dengan satu. Maka kita punya seper A dikali A ini adalah M4. Lalu kemudian di sini kita menggunakan sifat apakah ini? Bahwa seper A dikali A dikali B itu sama dengan seper A dikali A kali B. Ini berarti sifat asosiatif kah? Betul nggak? Ini adalah M2, asosiatif.
Lalu kita punya A di, dikali B atau A dot B itu sama dengan satu, kita ngambil dari hipotesisnya. Maka seper A dikali satu hasilnya adalah seper A. Terbukti. Oke. Lanjut. Misalkan juga terakhir ini, misalkan kita asumsikan bahwa A itu tidak sama dengan nol dan terbukti bahwa B itu sama dengan nol. Maka kita dapat katanya mengalihkan A dot B dengan seper A katanya dengan menerapkan M2, M4, dan M3. Maka katanya coba kita lihat di sini, kalau misalnya kita punya bahwa A itu tidak sama dengan nol dan terbukti kalau misalnya B itu sama dengan nol katanya, maka kita akan punya ini seper A. Kalau misalnya dikalikan dengan A dot B, maka kalau misalnya kita gabungkan balikkan ke sini sifat asosiatif M2, maka kita hasilnya adalah di sini adalah satu. Satu dikali B itu hasilnya sama dengan B. Maka katanya kalau misalnya A dot B itu sama dengan nol, maka kalau misalnya A dot B itu sama dengan nol, ini juga sama saja dengan kalau misalnya seper A itu dikali atau dot dengan A dot B, di mana seper A dikali di sini kalau A dot B-nya sama dengan nol, sesuai dengan hipotesisnya, maka kita akan mendapatkan seper A itu sama dengan nol. Maka di sini kita akan peroleh bahwa B itu sama dengan nol. Jadi kalau misalnya ada salah satu anggota bilangan real di sini ya, intinya kan dia cuma mau ngomong kalau misalnya ada ada satu elemen bilangan real berapapun itu yang dia bukan nol, kalau dikalikan dengan nol maka hasilnya adalah nol. Oke, lanjut. Ada lagi yang penting-penting itu, oh iya, ini juga saya mau nyambungkan dengan StatMat ya nanti ya. Kan Anda itu kan belajar StatMat 2. Di dalam StatMat 2 nanti Anda ketemu dengan yang namanya supremum, kemudian ada maksimum, eh yang itu akan kita pakai banyak di uji hipotesis. Oke. Dan materinya adalah materi setelah UTS. Nah, nanti akan Anda ketemu di situ pada saat Anda berbicara tentang uji likelihood ratio test, ya, uji nisbah kemungkinan atau likelihood ratio test. Kita sering banyak menggunakan supremum. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi pelan-pelan ya. Di sini misalkan kalau kita punya A, B, C itu sebarang elemen katanya dari himpunan bilangan real. Kalau misalnya A-nya lebih besar dari B, B-nya lebih besar dari C, maka kita tentu saja kita tahu bahwa A itu lebih besar dari C. Lalu kalau misalnya A itu lebih besar dari B, kemudian maka ada sebarang C anggota himpunan bilangan real, maka tentu saja kita punya A ditambah C itu pasti dia lebih besar dari B ditambah C. Kemudian kalau misalnya A-nya itu lebih besar dari B, kemudian ada C itu lebih besar dari nol, maka tentu saja hasil kali C dengan A itu lebih besar daripada hasil kali C dengan B. Sebaliknya, kalau ternyata kita punya A-nya lebih besar dari nol, kemudian C-nya adalah bilangan negatif atau lebih kecil dari nol, maka kita punya bahwa hasil kali CA itu akan lebih kecil daripada CB. Oke, ini nanti silakan Anda pelajari pembuktiannya. Lanjut, saya ke oh, yang penting-penting. Oke, enggak ya? Ah, ini. Ini definisi dari harga mutlak ya, yang sudah dibahas tadi juga di tugas. Jadi kalau misalnya ada harga mutlak A yang didefinisikan dengan tanda pagar begini, itu katanya definisinya adalah kita biasanya menulisnya nilainya akan sama dengan A jika katanya A itu lebih besar sama dengan nol dan nilainya adalah negatif A kalau nilai A-nya kurang dari nol. Atau biasanya sih lebih tepat kalau misalnya kita split menjadi tiga begini.
Jadi dia hasilnya adalah A, untuk A-nya itu lebih besar dari nol, nol untuk A-nya sama dengan nol, negatif A itu untuk A-nya kurang dari nol. Tapi kita jarang ya pakai begini, padahal sebetulnya ini yang lebih pas begitu, sesuai dengan definisinya. Tapi kita sering ngambil mudahnya, bahwa yang A lebih besar sama dengan nol itu kita tarik menjadi A. Lalu di sini ada ketidaksamaan segitiga. Mudah-mudahan kalian ingat, biasanya kita pakainya pas kapan ini ketidaksamaan segitiga ini? Berlakunya pada saat kapan? Kalau misalnya saya punya segitiga siku-siku gitu, misalkan katakanlah di sini 3, di sini 4, di sini 5 gitu ya. Ketaksamaan segitiga. Jadi kalau misalnya di sini katakanlah ini A, ini B, maka kita punya apa? A A tambah B harus ditambah B, lebih dari C. A ditambah B katanya. A ditambah B itu berarti berapa nih? Harga mutlak dari 7 lebih kecil daripada atau sama dengan harga mutlak dari 3 ditambah harga mutlak dari 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang jarak, nanti konsep jarak itu nanti akan kelihatan ya. Oke, kemudian, nah lagi ya, supremumnya di mana sih? Nah ini dia. Ini dia supremum. Jadi kalau misalnya ini supremum dan infimum ya. Supremum dan infimum. Maksudnya apa? Misalnya gini, berdasarkan definisi, katanya misalnya himpunan S itu disebut sebagai bound, bound above itu berarti upper bound ya. Saya biasanya nyebutnya upper bound. Ini katanya jika ada suatu bilangan U anggota bilangan real sedemikian hingga S itu kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S besar. Lalu katanya U itu nanti akan disebut sebagai batas atas dari si S. Lalu kemudian batas bawah dari si S itu kalau misalnya saya punya si S, katakanlah disebut sebagai batas bawah jika ada suatu bilangan W anggota himpunan bilangan real sedemikian hingga W-nya kurang dari sama dengan S untuk semua S anggota himpunan S. Maka W itu yang disebut sebagai lower bound dari si S. Nah, ini nanti Anda akan banyak pakai pada saat di StatMat. StatMat 2 nanti akan ketemu dengan yang namanya salah satunya ya CRLB. Cramer lower bound. Jadi Anda akan ketemu dengan lower bound salah satu kriteria di dalam memilih kriteria penduga parameter berdasarkan kriteria keragaman. Apakah yang kita sudah memiliki itu dia sudah memiliki penduga yang memiliki ragam atau varians yang sudah mencapai batas bawah lower boundnya. Yang ini merupakan teorema yang disebut dengan dan Rao. Jadi disebut Cramer-Rao. Nanti akan kita ketemu itu, materi itu akan kita ketemu. Oke. Nah, selanjutnya dari sini tuh kayaknya agak-agak kurang ngerti itu maksudnya apa gitu ya. Maksudnya gini. Bentar. Jadi supremum ini akan banyak ketemu mulai dari si pendugaan parameter di bagian kriteria penduga, kemudian masuk juga di uji hipotesis, begitu. Maka kita akan banyak ketemu. Gini, misal nih, saya punya ini. Kok nggak lurus? Katakanlah saya punya suatu garis bilangan himpunan bilangan real. Lalu katakanlah saya punya di sini intervalnya katakanlah 1 sampai 7 misalkan. Ini tertutup nih di sini. Sekarang saya tanya, ini misalkan saya punya selang interval I di sini.
Oke, coba perhatiin ke sini ya. Sekarang saya tanya, katakanlah saya punya di sini sampai dengan tahingga, di sini sampai dengan minus tahingga. Ini anggota himpunan garis bilangan himpunan bilangan real katakanlah. Sekarang saya tanya, misalkan di sini saya punya 9 katakanlah. 9 itu merupakan batas atas bukan? Iya, bener. Batas atas. Nah, terus habis itu 8 itu batas atas bukan? Iya juga. Batas atas juga. Kalau misalnya saya ngambil kecil banget misalkan di sini, katakanlah 7,3 atau 7,2 itu batas atas bukan? Masih. Masih batas atas. Nah, Iya. sekarang kira-kira batas atas yang paling kecil itu berapa? 7. 7. Oke, itu yang kita sebut sebagai supremum. Jadi, supremum biasanya kita simbolnya itu kalau di berbagai buku itu cuman sub doang ya. Supremum dari suatu interval tertutup 1 sampai 7 itu sama dengan berapa? Yang paling kecil banget, tapi dia merupakan batas atasnya. 7. 7. Oke. Nah, selanjutnya karena dia ini eh, batas maksimalnya itu dia bisa di 7, maka ini juga 7 ini juga kita sebut sebagai maksimum dari si batas interval 1 sampai 7 tertutup. Oke, lanjut. Bagaimana kalau saya punya garis bilangan, saya enggak punya interval bilangannya itu terbuka, bukan tertutup. Kalau tadi tertutup, sekarang terbuka. Oke, sekarang saya tanya berapa yaitu kira-kira supremumnya? Di sini katakanlah saya punya 8, supremum bukan? Saya punya Belum, Ibu. 10, supremum bukan? Enggak, Ibu. Supremum ya. Semua Bukan. supremum kan yang lebih besar daripada si 7 itu supremum. Jadi itu batas atas ya. Nah, kira-kira kalau kayak begini berarti supremum kita berapa? Dari interval terbuka 1 sampai 7. 8. Supremum dari 1 sampai 7. Berapa? Supremum itu berarti yang paling maksimum, yang paling batas paling atasnya yang mengcover interval 1 sampai 7. Terbuka. Berapa dia supremumnya? 8 bukan, Bu. Loh, 8 masih ketinggian. Masih ada lagi kan 7 yang nggak sih, kecil-kecil Bu? di sini. Si tujuh Yang koma paling 7. mendekat-mendekatinya 7 enggak? Tetap sama 7 enggak? Supremum juga kan? Iya, ha, supremumnya juga 7. Iya, 7. Tapi pertanyaannya dia punya maksimum enggak? Enggak, Ibu, enggak ada. Enggak ada. Jadi dia tidak punya maksimum. Nah, makanya hati-hati nanti di Statmat 2 itu kita sering menggunakan supremum-supremum gitu. Supremum dari suatu fungsi kemungkinan bla 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 bla. Nah, berarti kita tahu meyakini bahwa itu merupakan selangnya selang terbuka ataupun tertutup nggak masalah. Tapi kalau Anda menggunakan istilah maksimum, berarti dia khusus untuk yang selang tertutup. Yes? Paham? Lanjut, kalau kayak begitu. Untuk kasus yang atas ini, yang kasus yang pertama ini,
Kan kita punya batas atasnya 7, maksimumnya juga 7. Infimumnya apa? Infimum dari selang tertutup 1 sampai 7. Berapa? 1. Satu. 1, oke. Untuk yang kasus yang kedua, Satu juga, Ibu. Satu juga infimumnya Ibu. berapa? Satu juga Ibu. 1. Tapi dia nggak punya minimum. Ya, yang di atas ini dia punya minimum nggak? Ada, Bu. 1. Punya, Ibu. Minimumnya satu. Oke. Jadi hati-hati dengan menggunakan istilah supremum dan maksimum, infimum dan minimum. Kalau yang ini dia tidak punya minimum. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jadi lebih gampang memang kalau menggambarkannya pakai garis-garis bilangan begitu ya. Jadi ada infimum, ada supremum, kemudian ada maksimum, kemudian ada minimum. Oke. Nah, biasanya kita suka menuliskannya supremum, bla 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 gitu ya. Nanti akan banyak ketemu di statmat juga sering kita pakai. Oke. Terakhir mungkin dari saya tugas berikutnya. Boleh dikerjakan berkelompok ya. Silakan buat kelompok. Saya tuh kemarin-kemarin nggak mau buat kelompok karena saya pikir kalau perorangan beneran nyari. Tapi kalau per kelompok nanti yang kerja cuman dia-dia lagi. Saya nggak mau. Tetap saya akan acak ya yang menjelaskan. Supremum dari himpunan kosong. Kemudian infimum dari himpunan kosong. Kemudian supremum dari himpunan bilangan real. Dan infimum dari real. Oke. 4 itu tugasnya. Sudah? Sudah di screenshot? Oke, Udah, adakah Ibu. yang mau ditanyakan? Silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Yes. Untuk ini kan kelompok, Bu ya. Kelompoknya berapa orang, Bu ya? 3 aja lah paling banyak ya. Kalian berapa orang? Nah, 34 orang Ibu. Nah, silakan dibagi-bagi aja deh. Maksimal jadi 3 lah. 3 maksimal, Bu ya. Oh, oh, saya save dulu ini. Perlu di-save nggak ini? Apa tadi? Oh, ini perlu di-save nggak? Perlu Ibu. Perlu Bu. Oh, Bu. Mana lagi tadi? Ibu saya mau nanya. Oke. Tar. Saya lagi save ini dulu. Coretan pertemuan keberapa nih? 4 tentang himpunan bilangan real. Coretan. Oke. Ntar ya. Saya save dulu. Saya kirim dulu takutnya. Kalau nggak langsung saya kerjakan. Mana ya grupnya kalian? Tuh, udah ketimpa jauh. Hmm. Keren. Hmm. Loh, kenapa jadi coretan pertemuan 6 ya? Aih, ngaco ini. Pertemuan 4 jadi pertemuan 6. Maaf ya, nama filenya salah. Pertemuannya 4 mestinya. Udah keterima belum ya Udah filenya? Ibu. Oke. Oke, Neng. Ibu Silakan, saya Neng. mau bertanya. Iya, Mm-mm. jadi kemarin kan sudah pembagian kelompok buat yang bikin PPT itu ya Bu. Kalau Ya, itu misalkan, aja. Kalau nggak gimana? iya mungkin sepertinya yang itu saja Bu kelompoknya.
Oke, satu orang, satu kelompok di PPT berapa orang? Ada yang 2, ada yang 3, Bu. Ya udah itu aja. Makasih ya Neng udah diingetin. Ada lagi? Bu mau nanya Ibu, Boleh ya, silakan ya. ini kan tugas kelompok ya Bu. Ini Hmm, ngumpulinnya per kelompok atau semua orang ngumpulin Bu? per kelompok. Di LMS kalau memang mau dikumpul per kelompok ya, jangan semuanya ngirim ya. Kan di situ ada namanya nanti. Oke baik Ibu. Makasih Yas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada LMS, Bu. Saya jarang pakai LMS ya, karena sering error. Jadi ntar kerja. Ya udah nanti. Ditaruhnya di grup kan biasanya kan ada drive kan yang sudah ditaruh di WhatsApp grup description Oh, ya. Iya, oke. Bu. Bisa ditaruh di situ. Bikin folder aja, folder pertemuan 4 tugas gitu. Oke? Oke, baik. Eh, kita sampai sini dulu. Silakan belajar mandiri. Kalau memang mau kerja kelompok, silakan kerja kelompok sampai dengan pukul 10 masih ada waktu. Sampai ketemu di pertemuan ke 5 minggu depan, tapi besok ketemu saya ya. Nah, I- mohon maaf lahir batin sebelumnya, besok itu nggak bisa. Karena besok itu ada seminar jamu. Fatin biasa aja. Jadwal ibu emang sepadat itu. Mohon maaf ya, sampai dengan tanggal 19 Oktober itu jadwal saya seperti motonya McD. Kan saya udah bilang, 7 hari dalam seminggu. Untung nggak 24 jam dalam sehari. Kalau dipindah ke Sabtu pagi, is it okay? Nggak oke. Oke nggak ya kalau dipindah ke Sabtu pagi ya? Karena cari gantinya kayaknya sengsara banget ini. Mungkin kita coba bahas dulu kali ya Bu ya di grup. Sebentar, kalau kayak begitu jadwal kosong kalian selain Sabtu apa? Hari apa? Senin, Bu. Rabu mungkin Bu. Rabu jam berapa? Rabu setelah jam 10, Bu. Jam 10 oke. Rabu jam 10 oke. Ini jadwal saya nih. Tuh. Senin tuh udah full ya guys. Selasa ini jatah saya membimbing mahasiswa S2 di sini. Di bagian sini, ini sudah ngajar ditambah lagi kadang ada rapat dan nguji. Selasa itu pokoknya udah full. Rabu ini biasanya untuk bimbing mahasiswa S1. Numpuk mahasiswanya karena banyak ya mahasiswanya. Kamis kalian boleh lihat tuh jadwalnya saya nih kayak begini. Saya ngajar sampai maghrib. Hmm, menyedihkan hari Kamis itu memang. Nah, hari Jumat begini. Ngajarnya sampai maghrib juga. So, pertanyaannya waktu kosongnya nggak ada. Pening kan? Ditambah lagi ini besok ada seminar pula. Seharian. Hari ini tuh ada GR, tapi saya nggak mau dateng. Semalam saya udah ditelepon beberapa kali tuh sampai WhatsApp grup call. Hmm, gimana? Saya satu-satunya itu paling bisa di Rabu kayaknya. Baik kalau Rabu nanti kita coba iniin dulu sama kawan-kawan Bu ya. Jam Tapi berapa kayaknya tuh? kita juga full Rabu. Oh, itu dia makanya. Rabu tuh kalian ada, kan kalian tuh biasanya suka ada yang ngambil mata kuliah pilihan ya? Ya nggak? Atau belum? Iya, Ibu ada yang ngambil MKP. Itu dia. Jadi adakah yang nggak bisa di hari Rabu? Saya nyetelnya lagi kapan ya ini ya? Bu izin Bu, Rabu ternyata kita kosong untuk teograf di jam 4 ya, apa jam 3 teman-teman? Rabu kosong. Kalau bisa kosong pagi boleh, ini saya geser nanti.
Bu, pagi izin Bu, pagi ada kelas paling jam 10 Bu. 10, oke, insya Allah 10. Baik Ibu. Sementara gitu teman-teman semua kosongkah? Rabu jam 10? Aman? Izin Tapi tanya Bu, itu jam satu ada offline apa? TKO sih, Bu. Ada Apa-apa? apa? Jadi sebenarnya harus selesai sebelum jam 1, Ibu. Apa tuh? Soalnya jam satunya hari Rabu ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah TKO, Ibu. Oh, tenang. Jam 12 juga insya Allah kelar. Yang penting kan materinya selesai Oh, kan? oke. Sesuai dengan RPS kan? Iya, Ibu. Berarti Eh, aman, Ibu, insya tenang. Allah. Aman insya Allah. Jam 10 sampai 12 insya Allah cukup. Oke? Ibu, berarti Yes. offline, Bu, atau online? Karena minggu depan kita pekan offline, Bu. Minggu depan offline, Safa. Maaf. Oke, insya Allah offline. Itu kalau saya nggak ada lagi kegiatan ya. Kalau saya ada kegiatan, makanya jaga-jaga selain Rabu hari apa? Kalau Selasa siang kalian ada isi? Ada, Bu. Selasa jam 10 ada juga? Ada Ada, Bu. Ibu, ada aljabar abstrak. Aduh, benar-benar deh ya, pusing saya beneran deh. Oke, baiklah. Sementara Rabu ya, insya Allah ya. Rabu tuh berarti tanggal berapa ya? Dua, satu. Satu ya? Iya, Ibu, 1 Oktober. Oke, insya Allah. Sementara dikunci dulu Rabu, mudah-mudahan saya bisa dan gak ada jadwal mendadak lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf ya, untuk besok kita eh diganti dulu jadwalnya ya. Berharap kalau bisa asinkronus, asinkronus, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya. Kemarin aja saya ngajar statmat tuh di kelas yang A, eh, lumayan sih, lumayan nggak nyambung, padahal sudah luring. Padahal sebenarnya materinya nggak sulit, tapi harus pakai logika, itu masalahnya. Oke, sampai ketemu ya. Insya Allah sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi 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 Makasih wabarakatuh. wabarakatuh. Terima banyak kasih Ibu. banyak, wabarakatuh. Ibu. Era. Waalaikumsalam. Sama-sama. Makasih Polisi banyak tolong Ibu. laporan ya. Izin lift ya. Thank you.